Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak adalah Muiz Gifari. Kali ini kita akan membahas mengenai topik bentuk aljabar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas yaitu mengenal bentuk aljabar. Sebelum itu, kakak akan menyampaikan kompetensi dasar untuk bentuk aljabar. 3.5 yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi bentuk aljabar baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, untuk 4.5 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah siswa dapat memperoleh pengetahuan. Yang pertama yaitu adalah mengenal bentuk aljabar. Yang kedua yaitu mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak saat kalian mendengarkan berita, narasumber yang tidak diketahui selalu dinamakan dengan Mr. X. Nah, adik-adik juga ada yang bisa menghitung nggak kira-kira berapa banyak si kelereng supaya bisa memenuhi toples? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan untuk kita mengetahui bentuk aljabar. Bentuk aljabar umum yaitu AX plus B, yang dimana A dan B itu bisa kita ubah menjadi sebuah bilangan. Contohnya yaitu 2X plus 1. Oke, sekarang perhatikan ilustrasi berikut. Ibu, ada yang bisa membantu? Nah, tolong bantu ibu bawakan dokter tomat dan satu tomat yang terjatuh. Siap, Bu. Nah, berdasarkan animasi ini ada kaitannya mengenai bentuk aljabar. Oke, sekarang kita perhatikan lagi ke papan tulis. Jika satu petik tomat kita perumpamakan menjadi 1X, di mana X merupakan sebuah petik tomat. Dahulu kita belajar bahwa 1 dikalikan bilangan maka akan menjadi bilangan itu, yang berarti 1 dikali X itu sama dengan X. Selanjutnya, jika ada 2 petik tomat maka pengandaiannya bisa menjadi 2X. Nah, sekarang bagaimana kalau ada 1 tomat? Nah, untuk 1 tomat kita bisa menulis menjadi 1. Sekarang kita akan fokus ke percakapan apa dengan ibunya. Ada kalimat 2 petik tomat dan 1 tomat. Nah, 2 petik tomat kita akan ubah menjadi 2X ya. Untuk 1 tomat yang terjatuh dari keranjang juga kita bisa tulis menjadi 1. Nah, bentuk aljabar dari percakapan antara ibu dengan anaknya yaitu apa? Menjadi 2X plus 1 karena semuanya dibawa oleh alfa. Adik-adik, ada yang tahu nggak kenapa petik tomat kita bisa misalkan menjadi X, sedangkan untuk tomat saja itu nggak bisa kita misalkan menjadi X? Nah, coba adik-adik diskusikan sama teman kalian. Selamat untuk menjawab yang tepat. Nah, jadi ya, kalau kita mau menuliskan sebuah variabel atau X ya, kita harus mengetik, yaitu apakah kotak tomat itu bisa kita hitung atau enggak sih tomatnya. Nah, kalau misalkan nggak bisa kita hitung, maka bisa kita pengandaiannya menjadi X. Nah, berhubung 1 tomat tadi bisa kita hitung, maka kita langsung aja menulis dengan namanya angka 1, yaitu konstanta.
Buatlah cerita kegiatan sehari-hari yang menggunakan bentuk aljabar yaitu 4x min 2. Kalian bisa berdiskusi lalu mempresentasikannya. Wah, kalian hebat ya, ternyata kalian udah bisa berani untuk menyampaikan pendapat kalian. Nah, kalian juga bisa menggunakan keranjang, troli, tas, maupun box sebagai variabelnya ya, karena kan semua barang ini bisa kalian masukkan satu barang ya. Oke, kita akan lanjut lagi, yaitu koefisien, variabel, dan juga konstanta. Kalian perhatikan ya, di sini ada bentuk aljabar yaitu 2x plus 1, di mana 2 ini merupakan sebuah koefisien, x itu merupakan variabel, dan yang satu ini merupakan sebuah konstanta. Perhatikan lagi, di sini ada bentuk aljabar lain yaitu 3z min 5, yang dimana 3 itu merupakan koefisiennya, z itu merupakan variabelnya, dan min 5 itu merupakan suatu konstantanya. Adik-adik, ada yang bisa menjelaskan nggak apa sih koefisien, variabel, dan juga konstantanya? Oke, selamat untuk yang benar. Jadi koefisien adalah faktor konstanta pada suatu suku bentuk aljabar. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Konstanta adalah berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi beda ya antara konstanta dengan koefisien. Kalau koefisien itu ada dengan variabel, kalau konstanta itu tanpa variabel. Nah, sekarang kita akan bahas lagi mengenai nilai kebenaran dari variabel. Sini ada bentuk aljabar 2y sama dengan 8. Kalau kita mau mencari nilai y-nya, maka kita bisa ilustrasikan seperti ini. Jadi ada dua kotak alpukat, bisa kita tulis dengan 2y. Ternyata dikasih tahu nih sama petaninya bahwa 2 itu bisa berisi 8 alpukat. Berarti kita tulis sama dengan 8. Nah, agar banyaknya alpukat ini merata pada kedua tempatnya, jadi kalau aljabar x ini merupakan sebuah rata-rata. Jika mencari kebenaran isi dari kotaknya, maka y sama dengan 8/2. Jadi y sama dengan 4, karena kan 8 habis dibagi dengan 2, seperti itu. Berarti masing-masing kotaknya itu berisikan 4 buah alpukat. Jadi sama rata nih, masing-masing kotaknya 4 buah alpukat. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan nilai kebenaran dalam variabel. Yang awalnya belum diketahui, jadi bisa diketahui bahwa nilai y-nya itu sama dengan 4, suku sejenis dan suku tidak sejenis. Di aljabar ada yang namanya suku. Suku sejenis, misalkan tomat itu merupakan buah-buahan. Kalau dalam sains, tomat itu merupakan buah-buahan, bukan merupakan sayur-sayuran. Nah, misalkan sini ada 2 peti tomat sama 3 peti tomat. Nah, ini keduanya adalah masih sama-sama jenis tomat ya. Maka 2x sama 3x ini sejenis. Selanjutnya, untuk yang tidak sejenis, peti tomat bisa kita perumpamakan menjadi x, dan peti ubi ungu bisa kita perumpamakan menjadi y. Nah, kalau kalian lihat sama-sama ya, sebenarnya 2 nih, tetapi yang membedakan adalah x sama y-nya. Nah, ini kenapa tidak sejenis. Oke, kita ke bagian selanjutnya.
Oke, ke suku bentuk aljabar. Di sini ada suku aljabar. 2x itu termasuk suku, 2y termasuk suku, 1 termasuk suku. Operasinya tidak termasuk ya. Nah, 2x ini bisa disebut dengan suku 1 atau monomial. 2y juga suku 1 atau monomial, dan 1 juga termasuk dari suku 1. Nah, untuk suku 2 atau binomial ini dari 2x plus 2y. Untuk suku 3 atau trinomial yaitu 2x plus 2y minus 1. Silahkan diskusikan bersama teman kalian apa yang dimaksud dengan suku. Selamat bagi kalian yang benar. Jadi suku dalam bentuk aljabar adalah variabel beserta koefisien ataupun konstanta yang dipisahkan oleh suatu operasi aritmatika, baik penjumlahan maupun pengurangan. Kita ke soal latihan. Maman mempunyai 2 toples yang berisi ikan kelereng. Pada hari Sabtu, Maman membeli lagi 3 toples yang berisi kelereng. Berapakah jumlah toples berisi kelereng tersebut? Perhatikan soal ini, jadi ada yang stabil warna hijau, berarti itu datanya. 2 toples yang berisi kelereng dan juga 3 toples yang berisi kelereng. Oke, sekarang kita akan buat data relevan atau data yang dibutuhkan untuk menjawab soal. Kita misalkan Y, banyaknya kelereng dalam toples. Dimana tadi kita ketahui bahwa 2 toples yang berisi kelereng itu kita bisa misalkan menjadi 2Y, sedangkan 3 toples yang berisi kelereng itu kita misalkan menjadi 3Y. Nah, adakah data yang tidak diperlukan? Kalau misalkan data itu nggak penting, maka bisa kita tulis. Tetapi berhubung di soal tidak ada, maka kita tulis saja strip. Nah, selanjutnya yang ditanyakan apa? Yaitu berapa banyak toples yang berisi kelereng. Kita akan jawab. Karena dia membeli, otomatis kan bertambah si bagian toples yang berisi kelereng. Jadi 2Y tambah 3Y sama dengan 2 ditambah 3Y. Jadi sama dengan 5Y. Jadi banyaknya toples yang berisi kelereng adalah 5Y. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Pulang dari pasar, ibu membawa 4 kantong mangga yang banyaknya 64 buah mangga dan 3 kantong apel. Andi disuruh ibunya membagikan 3 kantong mangga itu kepada panti asuhan di dekat rumah. Berapa banyak buah mangga yang diberikan Andi? Beserta juga alasannya. Diketahui di soal, ya ada 4 kantong mangga yang banyaknya 64 buah mangga dan 3 kantong apel dan 3 kantong mangga lagi. Nah, di sini ada perbedaan warna antara yang kuning sama dengan yang biru. Oke, kita lihat lagi di sini. Ada 4 kantong mangga yang banyaknya 64 buah mangga dan 3 kantong mangga dan 3 kantong apel. Yang ditanyakan adalah berapa banyak buah mangga yang diberikan Andi. Sama seperti biasa, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu data relevannya. Jadi ada 4 kantong mangga yang banyaknya 64 buah mangga. Yang dimana si kantong mangga ini bisa kita misalkan dengan si X ya. Jadi 4X sama dengan 64. Nah, selanjutnya data yang tidak relevan atau data yang tidak berguna. Karena yang ditanyakan adalah buah mangga, otomatis si apel ini tidak berguna. Makanya kita masukkan di sini 3 kantong apel. Nah, ini data yang tidak berguna. Untuk menjawab soal, ditanyakan adalah 3 kantong mangga. Nah, 3 kantong mangga ini kita asumsikan dengan si X juga ya. Tadi juga sama. Nah, sekarang kita akan jawab. Jadi 4X sama dengan 64. Maka si X-nya sama dengan 64 per 4. Jadi X sama dengan 16.
Nah, karena yang ditanyakan adalah 3x ya yang diberikan Andi, maka x-nya kita substitusikan. Yang menjadi 3 dikali 16 sama dengan 48. Kesimpulannya apa? Jadi banyaknya jumlah buah mangga yang diberikan Andi ke panti asuhan adalah 48 buah mangga. Seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor. Oke, kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini pada materi mengenal bentuk aljabar. Jadi bentuk aljabar merupakan banyaknya dari suatu barang atau objek atau bilangan tertentu, baik diketahui jumlahnya maupun yang masih belum diketahui secara pasti jumlahnya. Bentuk umum aljabar yaitu AX plus B, di mana A-nya merupakan koefisien, X-nya merupakan variabel, dan B-nya merupakan konstanta. Oke, penjelasan dari materi mengenal bentuk aljabar telah selesai adik-adik. Nah, adik-adik masih bisa melanjutkan ke video berikutnya untuk melihat latihan soal ataupun mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.